Mari kita bersama-sama menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Tiga, dimulai. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, aku pendukungmu. Patriot proklamasi, saya berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, menikmati makmur sentosa. Pribadi bangsaku, ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Adalah kenapa unik kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Ada kaitannya dengan materi yang akan kita bahas. Ada yang tahu? Maka, selain lagu wajib nasional, Garuda Pancasila merupakan lambang negara dan dasar negara kita, yaitu Pancasila. Dalamnya berisi aturan-aturan atau kebiasaan, kebiasaan baik yang ada di lingkungan sekitar kita. Jadi Pancasila meliputi norma-norma dan aturan untuk mengatur tingkah laku dan perilaku masyarakat, khususnya masyarakat Indonesia. Oleh karena itu, materi kali ini berhubungan dengan Pancasila. Mari kita sesuai dengan norma. Sebelumnya mari kita diskusikan. Ini punya beberapa pertanyaan yang harus kita diskusikan bersama. Yang pertama, jadi norma adalah aturan atau pedoman kita untuk mengatur tingkah laku kita agar kehidupan menjadi aman, nyaman, dan harmoni. Nah, ini ada jenis-jenis norma. Ada norma apa aja? Kalau norma agama sanksinya apa? Ya, norma agama adalah aturan berdasarkan ajaran agama. Nah, bagi yang melanggar norma agama akan mendapatkan sanksi dosa. Kemudian ada norma kesopanan. Norma kesopanan merupakan aturan yang mengatur tata krama atau tingkah laku kita atau etika. Nah, sanksinya bagi yang melanggar norma kesopanan apa? Kasih ingat? Nah, coba dibuka lagi catatannya. Ya, betul. Dikucilkan, dicemooh atau dijauhi orang lain. Kalau norma hukum, sanksinya apa kalau melanggar norma? Ya, aturannya lebih tegas, di penjara. Yang terakhir ada norma kesusilaan, aturan yang berasal dari hati nurani. Jadi yang melanggar norma kesusilaan sanksinya apa? Merasa bersalah. Ya. Oke, lanjut. Nah, ini Bu Nini punya tayangan video. Mari kita amati kira-kira ceritanya tentang apa dan pelanggaran norma apa saja yang dilakukan pada orang-orang yang ada di video ini. Diamati videonya. With me.
Mudah-mudahan tukoling das menungso sungguh-sungguh terjadi. Beko, coba diceritain. Sungguh-sungguh terjadi. Beko, coba diceritain. Barusan kira-kira norma apa saja yang dilanggar dalam video ini? Norma hukum. Kenapa kok norma hukum? Mencuri apa? Bukannya siapa? Yang pertama tadi ada speaker yang dimaksud tadi anak ngaji. Itu kira-kira anak 3 itu tadi pengalaman atau aturan yang mengatur secara kemanusiaan dan sanksinya diberikan kepada masyarakat. Kira-kira jawabannya apa? Ya, kira-kira jawabannya yang benar apa? Kira-kira kemudian apa itu norma? Tadi sudah dijelaskan di awal. Apa jawabannya kira-kira kemudian? Apa? Tadi teman-teman sudah menjawab. C. Kata kemudian jawabannya C. Apakah benar? Nah, benar. Norma adalah pedoman atau aturan yang mengatur perilaku manusia. Yang kedua, aturan yang bersumber dari ajaran Tuhan disebut norma apa? Nah, kita cek jawabannya benar atau salah. Nah, benar. Yang terakhir, jawabannya bersikap jujur dan tidak mencuri. Termasuk contoh norma apa? Kalau jujur dan tidak mencuri adalah kata jujurnya. Norma apa? Norma sopanan hukum atau kesusilaan? Kenapa? Norma kesusilaan. Oke, sudah benar. Norma kesusilaan. Kalau mencuri kita bisa dalamnya korupsi, mencuri sepeda motor itu termasuk dalam norma hukum. Norma hukum. Di sini ada yang ditanyakan. Fajril, ada yang ditanyakan sini? Sudah paham? Rijal paham? Kalau sudah paham, mari kita lanjut ke tugas. Nah, yang tugasnya sekarang tugas games, yakni ular tangga. Nah, ada yang bisa menular tangga? Belum pernah menular tangga? Nah, jadi mainannya kalau ada tangga gimana? Naik. Terima kasih. Nah, terus kalau ada ular ini, kalau Makan. turun. Ada ekor nyampe berhenti di ekornya ular, berarti harus turun. Nah, berarti nanti mainnya kalau dagingnya dilempar, misalnya nyampe nomor 8, berarti yang ditulis, nah naik. Yang ditulis ini norma yang ada di nomor 16. Sudah dipahami? Bisa. Nah, kalau gitu, nah ini petunjuk pengerjaannya. Batuan kelompok yang terdiri dari 4 sampai 5 orang. Masing-masing kelompok nanti mendapat 8 ular tangga, pion dan gardu. Nah, kemudian tiap pemain dalam kelompok giliran melempar gardu. Jadi nanti satu kelompok semuanya dapat giliran lempar gardu. Apa? Iya, hampir sama kayak monopoli tapi ini ular tangga. Kemudian jika bendera di kotak soal, maka pemain wajib menulis nomor soalnya tadi, norma apa, dan tempat poin berdiri dan menentukan jenis normanya. Kira-kira perilaku tadi
anggota. Nah, silakan sekarang membentuk kelompoknya sesuai nama nomornya tadi sama nomornya tadi. Ayo kelompok 1, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ayo. Alhamdulillah. Bu, kurang satu lagi Bu Sofian. Kesopanan. Jadi ini nama masing-masing ini nanti semuanya. Sudah semuanya? Ya. Sudah semuanya? Pemain pertama siapa? Ngene tak tuturke, tak tuturke. Kok ae siji. Ngene lho. Enak kan lu aku. Lah apa iki tidak mau mematok pembicaraan lo.
Bapak kesopanan. Sambil nunggu juga. Kalau lebih banyak juga. Tapi kalau Bu, penindi. Sesi sabar. Duduk. Tiga. Yang lain sudah menyusul.
jawab sendiri, pengen dengar suaranya yang lain. Nomor 8, tidak berbohong atau menipu termasuk norma? Ayo apa kira-kira? Tidak berbohong, betul. Kesusilaan. Lanjut nomor 9, merasa malu dan gelisah. Kira-kira masuk norma apa? Kesusilaan. Kalau tidak melakukan bullying, kira-kira masuk norma apa? Bullying. Norma hukum atau kesusilaan? Tidak melakukan bullying yang bisa merugikan orang lain. Kesusilaan. Nah, selain kesusilaan salah. Ayo warga. Berpuasa atau melakukan ibadah tertentu sesuai agama. Ini pengen dengar suaranya Arga. Ayo, ini ada suaranya Arga. Menghargai orang lain yang sedang beribadah masuk norma apa Mas Arga? Suaranya Arga. Norma? Apa Mas Arga? Menghargai orang lain yang sedang beribadah, yang sedang sholat. Kira-kira melanggar norma apa? Penerapan norma apa? Norma A? Norma A? Norma A? Agama. Lanjut. Membayar pajak sesuai aturan. Kira-kira masuk norma? Hukum. Kalau tidak membayar pajak akan kena denda atau sanksi. Kemudian menggunakan helm saat mengendarai sepeda motor. Norma hukum mentaati aturan lalu lintas. Lanjut, jujur saat mengerjakan ujian. Kira-kira masuk norma? Apa? Kesusilaan. Kalau Fadil tadi jawabannya norma apa, Fadil? Kesusilaan. Benar. Nomor 20, mengakui kesalahan dan meminta maaf masuk norma? Kesusilaan. Kesusilaan apa kesopanan? Mengakui kesalahan. Nah, kesusilaan yang benar. Lanjut, sanksi mendapat teguran. Kalau sanksinya mendapat teguran, mendapat norma apa? Hukum. Norma? Mendapatkan teguran. Sanksinya mendapatkan teguran. Kira-kira norma apa? Hukum. Kalau hukum mendapat sanksinya apa? Sanksinya lebih tegas, bisa dipenjara atau dipidana. Kalau hanya mendapat teguran, kira-kira norma apa? Kesopanan. Nah, kira-kira siapa lagi yang jawabnya selain norma kesopanan? Nomor 18, meminta izin sebelum meminjam barang orang lain. Kira-kira masuk norma apa? Kesopanan. Berarti kalau minjem barangnya teman nggak minta izin, melanggar norma apa? Hukum. Kesopanan atau tidak sopan ya. Jadi kalau mau pinjam barangnya temennya harus meminta izin. Meminta izin dulu. Kemudian bersedekah untuk membantu orang yang membutuhkan masuk norma apa? Tidak bersedekah. Norma apa? Bersedekah untuk membantu yang sedang membutuhkan masuk norma apa kalau bersedekah? Kesusilaan. Membantu untuk bersedekah untuk membantu yang sedang kesulitan apa yang membutuhkan. Kira-kira masuk norma apa? Agama atau kesusilaan? Bersedekah kata-katanya. Bersedekah norma? Norma agama. Kalau bersedekah itu masuk dalam norma agama. Kemudian mengucapkan tolong, terima kasih dan maaf saat diperlukan termasuk norma kesusilaan atau kesopanan. Nah, yang benar kesopanan, mengucapkan tolong, terima kasih, minta maaf. Nah, selain itu jawabannya salah. Kemudian sanksi dikenakan denda atau hukuman penjara masuk dalam norma Hukum. Kemudian tidak menguping pembicaraan orang lain itu masuk norma apa? Norma kesopanan. Kalau menguping pembicaraan orang lain berarti tidak sopan, kurang sopan. Kemudian sanksi mendapatkan dosa. Kalau mematuhi rambu lalu lintas saat berkendara. Hukum. Sudah paham ya sampai sini? Sekarang sudah bisa membedakan norma hukum, agama, kesopanan dan kesusilaan.